Baik, selamat datang di obrolan Warung Kopi, sebuah ruang diskusi santai namun bermakna untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan gagasan terkait tantangan kepemimpinan yang kita hadapi saat ini. Tema obrolan Warung Kopi kita kali ini adalah kepemimpinan masa kini, yaitu keteladanan, loyalitas, dan inovasi. Mungkin tema ini sangat relevan mengingat organisasi saat ini yang menghadapi perubahan yang berlangsung cukup cepat di tengah tuntutan transformasi digital, kemudian perubahan karakter generasi kerja, serta harapan masyarakat yang semakin tinggi. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola organisasi, tapi juga menjadi teladan, membangun loyalitas, dan mendorong inovasi. Berikut sudah hadir narasumber kita yang andal, yaitu ada Mas Hari, Mas Okta, Mas Salva, Mas Wawan, Mas Angga, Mbak Anis, dan Mas Mail. Apa kabarnya nih Bapak, Ibu, Mas, Mbak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Oh, sehat. Mas. puji Tuhan. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Pak Iwan, Mas Iwan. Mantap, mantap. Alhamdulillah baik semua. Sudah siap kita berbagi pandangan, pola pikir, dan gagasan ini Mas Mbak Insya sekalian. Allah siap. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai obrolan warung kopi ini. Biasanya dari obrolan warung kopi akan lahir gagasan-gagasan kreatif, kemudian pandangan yang jujur gitu. Baik, yang pertama saya mau mendengar pandangan dari Mas Hari terkait dengan tema kita kali ini, kepemimpinan masa kini. Silakan Mas Hari. Siap. Terima kasih, Mas Iwan. Jadi kalau tadi kan ada beberapa ya, tadi ada tiga ya kepemimpinan atau keteladanan, tapi terkait menyoroti terkait dengan inovasi nih yang terakhir. Tapi kalau menurut saya itu sangat penting ya terkait dengan pemimpin, bagaimana kita mendorong inovasi. Kita sudah mempelajari lah, kita sudah paham juga terkait dengan inovasi ini. Kenapa? Apalagi di era digital, kita sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang jadi hal yang positif terkait dengan digitalisasi. Yang pertama kita bisa lihat terkait dengan perubahan yang dari akar rumput gitu ya, terkait Ya, dengan perubahan misalnya terkait dengan pelayanan Jakpil, KK dan sebagainya itu sekarang online, terus imigrasi dan sebagainya itu sekarang lebih cepat dibanding yang kita ya, melaksanakan di zaman manual dulu gitu. Dulu harus betul. antri-antri gitu, gitu kan. Tapi sekarang udah langsung bisa langsung tinggal dalam ketik 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 udah langsung bisa Udah langsung beres. berjalan gitu. Cuman memang gitu ya, tetap saja setelah kita melaksanakan digitalisasi pasti adalah tantangan-tantangannya gitu ya. Kalau kita ngelihat dari pelayanannya udah bagus gitu, masyarakat udah oke, tapi lihat dari dalam gitu ya. Jadi Apa ada Mas Hari yang beberapa jadi hal ya, tantangan dari iya dalam? gitu ya. Nah, Ada beberapa hal yang saya soroti gitu. Yang pertama terkait dengan resistensi. Resistensi ini ada, saya juga melahirkan ada dua nih. Ada yang dari pegawai internal, ada juga yang terkait dengan masyarakat umum. Karena ada nah, beberapa hal di situ kan. Kalau kita misalnya di iya, masyarakat Indonesia itu kan sekarang misalnya kita bisa melihat literasi digital kita itu masih rendah gitu ya. Kalau kemarin ada betul. salah satu saya baca pernah data penelitian itu literasi di Indonesia itu masih rendah. Ini yang jadi membuat meningkatkan potensi resistensi terkait dengan digitalisasi tadi gitu. Ini yang kita harus manage gitu ya sebagai pemimpin gitu ya. Makanya kalau dari fungsi pemimpin gitu ya tadi disampaikan gitu kan, apa sih sebenarnya gitu yang harus kita laksanakan terkait dengan untuk smooth lebih smooth terkait dengan implementasi untuk yang digitalisasi. Yang pertama satu arahan yang jelas gitu ya. Arahan jelas ini ke misalnya ke bawahan. Bagaimana kita akan mengelaborasi, bagaimana akan mengimplementasi suatu aplikasi atau apa-apa itu di dalam internet itu seperti apa. Perlu penyusunan SOP yang jelas. Perlu terkait dengan misalnya tanggung jawab, standarnya seperti apa, SLA-nya seperti apa. Ini yang harus kita langsung disampaikan juga ke teman-teman di bawah gitu, pegawai di bawah Ya, kita gitu. Yang kedua, baik. kita harus menyiapkan terkait dengan anggaran apa sumber daya. Sumber daya ini ada Iya. beberapa hal ya, anggaran terutama gitu ya. Anggaran untuk melaksanakan digitalisasi itu, walaupun misalnya kemarin itu misalnya di KPK ada problem misal terkait dengan itu anggaran banyak terkait dengan itu banyak terserap sekali terkait dengan sistem-sistem dan sebagainya itu gitu ya. Itu yang jadi sorotan juga. Tapi tetap aja kita harus menyediakan lah terkait dengan anggaran. Oke. Yang kedua, pasti kita juga sebagai itu ya tadi ada keteladanan tadi ya. Saya menyoroti sedikit lah terkait dengan keteladanan. Keteladanan di sini seperti apa gitu ya. Kita juga harus melihat gitu. Kita juga harus mau belajar gitu ya. Jangan sampai kalau ditanyain pegawai kita gitu ngomong gitu kan, loh kok Bapak belum bisa tahu gitu. Harusnya kan Bapak juga harus paham terkait dengan aplikasi-aplikasi ini gitu. Setidaknya kita juga Iya, harus mau untuk belajar gitu. Mungkin baik itu Mas dari Wawan. Pak Iwan ya, Mas Iwan ya, terkait dengan yang saya kan terkait dengan kepemimpinan tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Hari atas pandangannya. Tadi saya simpulkan bahwa yang menjadi tantangan digitalisasi ya.
gitu, yaitu bagaimana kita sebagai pimpinan untuk dapat memberikan contoh teladan. Baik, terima kasih Mas Hari. Saya ingin mendengar Mantap. pendapat berikutnya dari Mas Okta. Silakan Mas Okta, waktunya singkat saja 1 menit. Ya, mungkin kopinya dari seduh dulu ya. Oh, silakan. Terima kasih. Iya. Makin kopi Terima makin kasih, hangat Mas makin. Iwan. Oh, iya. Ya, menarik sekali tadi udah disampaikan juga Mas Hari terkait inovasi ya poinnya. Dari akan ada 3 poin pembahasan kita pada hari ini. Saya tuh melihat dari sisi kepemimpinan masa kini itu dari sisi keteladanan gitu, Mas Iwan dan Baik. juga Mas lain Apa dan tuh? Mas dan Mbak lainnya gitu kan. Jadi saya mau katakan ada empat empat tantangan tuh masa kini: perubahan teknologi, perbedaan generasi dalam organisasi, tuntutan transparansi publik, dan kompleksitas permasalahan. Nah, saya menarik di poin kedua ini, Mas, di perbedaan generasi dalam organisasi. Nah, mungkin Ya, kita ya, ya. sekarang mengalami itu semua ya. Jadi di atas kita ini ada kolonial nih, Ya. kita milenial, di bawah Beneran kita nih kolonial ya. apa sebutnya ya, yang lial-lial Gen Z lah, gitu, Gen Z seperti itu. Jadi itu perlu tricky untuk mengatasi membuat apa ya organisasi kita berjalan dengan mulus gitu. Nah, saya mungkin ada mengambil beberapa poin lah terkait kepemimpinan masa kini terkait poin 2 tadi ya, perbedaan generasi. Jadi kita harus satu poinnya itu kita tuh harus memberikan apa ya, mendengarkan secara aktif lah seperti itu, terutama untuk Gen Z seperti ini. Nah, jadi kita harus mendengarkan mereka secara aktif, diskusi rutin. Jadi kita tahu apa isi pikiran mereka, bagaimana jalan pikiran mereka, bagaimana mereka menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang keduanya menghargai perbedaan. Jadi mungkin nggak semuanya sama gitu ya dengan dari sisi kemampuan. Jadi kita harus ya paham lah terkait itu. Yang ketiga, memberdayakan anggota tim. Tadi dari kita sudah menganalisis apa ini kemampuannya masing-masing, dan kita harus memberikan tugas. Jangan hanya memberikan satu tugas ke orang yang memang kita andalkan. Nah, seperti itu. Jadi harus merata seperti itu. Yang keempat itu membangun hubungan yang humanis. Nah, kalau saya triknya seperti apa ya? Mungkin kita bisa uh, ngobrol santai di luar gitu. Kayak sekarang kita ngopi Ya. kan, ngobrol warung kopi. Betul. Nah, mungkin kita bisa bisa ajak tuh teman-teman itu untuk ngumpul di warung kopi, ngobrol santai. Jadi nggak ada sekat-sekat seperti itu. Mungkin dari sisi itu sih saya ngelihatnya Mas Iwan. Mungkin ada bisa ditambahkan lagi nanti dari narasumber-narasumber lain. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Okta. Tadi Mas Okta lebih menitik beratkan pandangannya terkait dengan perbedaan generasi ya, menjadi salah satu tantangannya. Tadi cukup menarik tuh. Jadi obrolan-obrolan warung kopi yang lebih hangat dan lebih informal gitu ya, bisa mengatasi Betul, betul. kesenjangan antar hubungan generasi. Oke, good Iya. point Mas Okta. Terima kasih. Mm-mm. Baik, selanjutnya narasumber berikutnya itu Mas Salva. Apa nih pandangan Mas Salva terkait kepemimpinan masa kini yang menjadi Oke, tantangannya? siap. Makasih Mas Iwan. Tapi ngomong-ngomong ini warung kopi tapi belum ada kopinya gimana Mas Iwan ini? Silakan, silakan Bapak Ibu, Ibu Mas Mbak, kopinya diseruput Iya, dulu. kita Ah, sambil nggak ada. sambil Sudah dengan. minum kopi dulu ya. Baik Mas Iwan, kalau ditanya sekarang pemimpin masa kini atau dikenal pemimpin zaman now, yang harus kita pahami itu adalah pemimpin yang zaman sekarang itu cepat kali berubah. Semenjak COVID itu, semua berubah, cara kita memandang, cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu berubah. Sekarang lagi tantangannya apa ya dengan zaman sekarang? Efisiensi yang berubah, Ya, terus lagi dengan perang Amerika ini mempengaruhi harga minyak. Sekarang lagi dolar lagi ini, zaman sekarang nih. Dolar udah sampai 18.000. Gimana kita mau harus menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat ini? Yang sangat relate dengan pemimpin zaman now. Jadi pemimpin zaman now itu kita nggak bisa lagi patennya A menyelesaikan rumus A atau masalah B selesai rumus B. Kita harus bisa ya, beradaptasi, Mas Iwan. Jadi kita harus bisa jadi pemimpin yang beradaptasi dengan perubahan yang ada. Perubahan lingkungan, perubahan geopolitik, perubahan budaya kerja, perubahan teknologi, itu kita harus bisa mampu beradaptasi. Kedua, ketika kita mampu beradaptasi, kita harus bisa memberi keputusan yang cepat dan tepat. Jangan sampai kita kalah cepatnya
dengan perubahan yang ada. Jadi kita harus menganalisis dengan beradaptasi, terus kita harus memutuskan dengan cepat dan tepat. Oke, baik. Nah, dari Oke, itu semua, kita harus menjadi pemimpin yang bisa berubah, adaptif, dan inovatif. Itu Mas Iwan. oke, Mungkin itu. baik. Mas Alfa, kata kuncinya jadi pemimpin yang inovatif dan adaptif di tengah apa ya perubahan yang sangat cepat saat ini ya, baik itu dari internal kemudian dari global. Good, terima kasih Mas Alfa atas Iya, pandangannya. Baik, lanjutkan Mas. selanjutnya saya ingin mendengar pandangan tema kita kali ini dari Mas Wawan. Silakan Mas Wawan. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Nah, Waalaikumsalam ya, menarik ini warahmatullahi memang wabarakatuh. pembahasan kita tentang kepemimpinan ini ya. Memang untuk menentukan suatu arah itu kita memang harus menjadi pemimpin yang bisa mengarahkan ya tim-tim kita. Kalau saya mungkin isu kepemimpinan yang saya soroti adalah mungkin kita umumnya dihadapkan ya dengan berbagai macam SDM dengan latar belakang yang bermacam-macam ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Okta tadi ya, latar belakang, kompetensi, mungkin dan pengalaman kerja yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin sebagai mungkin di tingkatan namun jangan sampai tadi yang mungkin juga seperti yang disampaikan Mas Okta nih saya jadi menambahkan Mas Okta nih bahwa ada beberapa cuma jangan hanya bertumbuh pada satu atau beberapa SDM saja yang sudah kompeten dan berpengalaman gitu. Kita jadi harus bisa Oh, membina ini mungkin yang baru gitu, yang orang baru supaya mampu mengejar output dari yang sudah senior, sudah berpengalaman gitu kan. Karena ya tadi diharapkan sebagai pemimpin itu bisa jangan pilih kasih, tapi juga jangan sampai hmm, menghambat pengembangan karir dari ya tadi dari ya, bawahan kita kan. Jadi karena kita lihat dia bagus, kita suruh dia terus gitu kan. Sedangkan nanti yang baru-baru ya, malah jadi terhambat. Kemudian bisa juga kita juga bisa menghambat karena kita tahan dia terus. Karena ya iya, kalau ini pergi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita mencoba iya betul membangun betul. sistem bukan hanya mengadakan eh, satu atau dua orang yang kompeten aja. Mungkin kalau dari saya lebih ke arah itu aja. Mungkin teman-teman yang Oke. lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Wawan. Iya betul sekali. Jadi Hmm. istilah pemerataan kompetensi gitu ya, Mas Wawan. Jadi yang berjalan adalah sistem. Jadi dalam satu organisasi dalam menjalankan tugas fungsinya, jadi kita sudah membangun sistem gitu ya agar kuat. Jadi ketika nanti terjadi eh, Betul. perubahan pegawai, mutasi, promosi dan lain sebagainya, sistem sudah terbentuk, sudah terjaga gitu ya, Mas Wawan ya. Oke. Siap. Terima kasih Mas Ya, Wawan. ya betul sekali. Ya. Berikutnya, narasumber berikutnya itu Mas Angga. Silakan Mas Angga. Oke, baik, selamat. Salam kenal nih Bapak, Iya. Bapak dan Ibu-ibu sekalian nih semua nih. Tadi ya kita sudah mendengar beberapa masukan ya, beberapa paparan terkait dengan kepemimpinan masa kini. Nah, kalau dari saya itu terkait dengan kepemimpinan masa kini itu dalam memberikan teladan dan inovasi maupun loyalitas itu kita itu sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu harus mau tadi sih mungkin yang sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya itu harus mau belajar. Kita harus mau mendengarkan ap- dari anggota tim kita atau dari bawahan kita kan. Karena kalau mungkin kalau pemimpin zaman dulu itu dia menganggap diri sebagai sentral dari segala keadaan, maka kalau pemimpin zaman sekarang itu dia harus mau belajar dari bawahannya. Karena mungkin bawahan kita malah mungkin lebih punya pengetahuan lebih sesuatu yang baru dari kita karena kan ini kan sudah zamannya sudah berubah di mana mungkin malah mereka yang lebih relevan daripada kita yang sudah mungkin sudah bisa dibilang tua lah maka dari itu kita harus bisa belajar dari bawahan kita apa yang mungkin dari mereka yang sesuatu yang baik yang bisa kita ambil. Mereka mungkin lebih inovatif dari kita belajarlah dari mereka. Jangan malu untuk belajar dari orang-orang sekitar kita. Itulah kepemimpinan masa kini yang seharusnya kalau menurut saya. Mau belajar dari bawahan kita. Dan juga kita Oke. bisa memberikan contoh juga kepada mereka dari pengalaman kita yang ada. Kalau dari saya seperti Baik. itu.
Baik, terima kasih Mas Angga. Intinya mau belajar, mau apapun posisinya gitu ya, agar Iya, lebih terbuka, mau belajar hal-hal baru yang mungkin saat ini tuh. belum dikuasai gitu ya. Iya. Mendengarkan yang tadi Pak Mas Okta juga sampaikan active listening gitu ya. Mhm. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Untuk berikutnya, eh, Mbak Anis, narasumber wanita satu-satunya di kita, bagaimana tanggapan dari Mbak Anis terkait kepemimpinan masa kini? Oke, Mas Iwan, terima kasih. Ini tadi sudah komprehensif sekali nih dari para narasumber yang lain. Saya menyoroti terkait sedikit keteladanan, Pak, meneruskan tadi. Jadi keteladanan itu fondasi yang penting banget bagi seorang pemimpin. Tapi saya memang banyak tantangan untuk ini ya menjadi teladan seperti itu. Pertama terkait bagaimana sih kesenjangan antara apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita seperti itu sebagai pemimpin. Misalnya nih untuk kepala divisi, kita harus disiplin ya tepat waktu rapat. Ternyata besoknya dianya yang pemimpin ini, kepala divisi ini yang ngaret seperti itu. Makanya eh, setelah itu udah banyak sekali tim yang awalnya semangat disiplin, jadinya ngaret-ngaret Pak gitu. Nah, selanjutnya juga terkait standar ganda, sama juga kayak tadi nih. Aturan kalau rapat nggak boleh pakai gadget, ya. Kecuali saya, seperti itu ya misalnya. Jadi kalau Ya. yang lain mati, punya si pemimpinnya masih. Gitu. Lalu juga bagaimana menjaga konsistenan Pak ketika Hmm. misalnya ada tekanan atau krisis seperti itu. Jadi oke, di suasana normal bisa nih jadi teladan, tapi ketika ada sedikit krisis